Perkenalkan, nama saya Margareta Yudiati dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2023 dan saya dari akuntansi B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil diskusi dan tugas saya pada pertemuan ke-15. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tugasnya, yang dimana pada soal pertama ini mengenai tantangan teknologi dan SDM. Nah, lalu ada soal A mengenai dampak RPA dan AI Powered Forecasting terhadap peran akuntan manajemen. Nah, penerapan robotic process automation dan AI Powered Forecasting menggeser peran akuntan manajemen dari fungsi administrasi menuju peran strategis dan analitis. Nah, si RPA ini mengotominasikan proses repetitif seperti rekonsiliasi dan pelaporan, sementara AI meningkatkan akurasi proyektif arus kas melalui analisis data historis dan variabel eksternal secara real time. Akibatnya, akuntan manajemen tidak lagi berperan sebagai penyusun angka, melainkan sebagai business advisor yang menafsirkan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini menuntut penguasaan data analisis, pemahaman dasar AI, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi agar insight berbasis data dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi strategis bagi manajemen. Lalu yang B, pentingnya pengembangan SDM dan budaya etika dibandingkan adopsi teknologi. Nah, si pengembangan SDM dan budaya etika merupakan fondasi utama dalam memanfaatkan teknologi karena teknologi bersifat netral dan sangat bergantung pada manusia yang menggunakannya. Tanpa kompetensi dan integritas, teknologi berisiko disalahgunakan atau menghasilkan keputusan yang keliru. Budaya etika berperan sebagai moral kompas, terutama ketika AI dan otominasi mempengaruhi keputusan strategis yang berdampak luas. Dalam konteks Indonesia, penguatan kompetensi manusia dan nilai integritas menjadi kunci agar teknologi benar-benar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Lalu untuk soal yang kedua mengenai analisis laporan keuangan internasionalnya, pada soal ini tantangan konsolidasi PSAK dan GAAP Jepang, yang dimana tantangan utama konsolidasi laporan keuangan terletak pada perbedaan standar akuntansi antara PSAK berbasis IFRS dan GAAP Jepang. Nah, khususnya dalam pengakuan pendapatan, penilaian aset, provisi dan aset tidak berwujud. Selain itu juga perbedaan mata uang dan fluktuasi nilai tukar yen terhadap rupiah dapat menimbulkan selisih kurs yang mempengaruhi kinerja konsolidasi. Nah, perbedaan kebijakan akuntansi internal seperti metode depresiasi dan estimasi manajemen juga memerlukan penyesuaian agar laporan keuangan grup konsisten dan dapat dibandingkan. Lalu yang ke B, pentingnya kultural konteks dalam analisis kinerja internasional. Nah, kultural konteks mempengaruhi bagaimana angka dalam laporan keuangan disajikan dan ditafsirkan. Budaya konservasi di Jepang misalnya cenderung menghasilkan pelaporan laba yang lebih hati-hati. Tanpa memahami konteks ini, analisis berisiko salah menilai kinerja anak perusahaan. Oleh karena itu, analisis kinerja internasional harus mengkombinasikan pemahaman teknis akuntansi dengan sensitivitas budaya agar penilaian lebih objektif dan strategis. Lalu saya akan membahas tentang forum diskusi pada topik pertama mengenai learning from failure Garuda Indonesia versus Bank Mandiri, yang dimana perbandingan Bank Mandiri ini dan Garuda Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi akuntansi dan teknologi sangat bergantung pada kepemimpinan dan budaya organisasi. Bank Mandiri relatif berhasil karena transformasi digital didukung kepemimpinan visioner, data kelola yang kuat, dan budaya transparansi. Sebaliknya, Garuda Indonesia mengalami kegagalan akibat lemahnya governance dan budaya etika, sehingga teknologi justru digunakan untuk legitimasi praktik pelaporan yang keliru. Hal ini menegaskan bahwa teknologi bersifat enabling, yang tetapi efektivitasnya ditentukan oleh integritas dan kualitas kepemimpinannya. Lalu untuk topik yang kedua mengenai Digital Accountant Specialist of Generalist, akuntan manajemen masa depan idealnya memiliki profil T-shaped accountant, yaitu pemahaman luas lintas bidang dengan kedalaman keahlian pada area strategis tertentu. Pendekatan ini memungkinkan akuntan tetap relevan secara teknis sekaligus mampu memahami konteks bisnis secara menyeluruh. Untuk mendukung hal tersebut,
Kurikulum akuntansi perlu mengkombinasikan fondasi akuntansi dan etika dengan jalur peminatan serta pembelajaran berbasis kasus lintas disiplin agar lulusan siap menghadapi kompleksitas peran akuntan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.